Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Allah subhanahu wa ta'ala akan berbuat untuk hambanya sesuai dengan persangkaan hambanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di samping mendakwahkan agama kepada kita dan memerintahkan kita untuk buat usaha atas agama dan memberikan bimbingan kepada kita atas usaha agama, beliau juga menyampaikan kepada kita bahwasanya berprasangka baiklah kepada Tuhan kalian. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menyatakan bahwasanya sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau mengatakan kepadaku, "Wahai Jabir, hendaklah engkau mati dalam keadaan engkau sedang berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala." Khususnya untuk orang-orang yang buat usaha atas agama dan orang-orang yang punya tanggung jawab atas agama, karena mereka akan menghadapi berbagai macam situasi dan keadaan, dan mereka pun harus menyempurnakan berbagai macam keperluan. Untuk itulah kita diberi nasihat, diberi petunjuk bahwasanya supaya senantiasa berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena siapa yang bisa menyelesaikan permasalahan? Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menyelesaikan masalah adalah Dia, Allah subhanahu wa ta'ala, yang menciptakan langit dan bumi. Yang menyelesaikan masalah adalah Dia, Allah subhanahu wa ta'ala, yang menciptakan kita. Yang menyelesaikan masalah adalah Dia, yang menciptakan berbagai keperluan kita. Dan Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan asbab-asbab keperluan kita. Maka Dia yang telah menciptakan segala-galanya, dan Dia Allah subhanahu wa ta'ala maha segala-galanya. Dialah yang akan menolong kita, Dialah penolong kita, Dialah yang menyelesaikan masalah kita. Kita diajarkan seperti ini, dan penyebabnya adalah nafsu seseorang itu senantiasa takut kepada situasi dan keadaan. Ulama menulis bahwasanya nafsu itu seperti anak kecil, selalu merasa takut dan ketakutan, bahkan untuk perkara-perkara yang memberikan faedah untuk dia pun takut akan perkara tersebut. Maka disuruh potong rambut, disuruh mandi, disuruh ganti baju, dia tidak mau, dia takut. Padahal ini perkara yang bermanfaat, berfaedah untuk dia sendiri. Kenapa? Karena dia belum berakal, dia tidak paham dan tidak mengerti apa hal-hal yang bermanfaat untuk dia dan apa hal-hal yang merugikan dia. Nafsu manusia seperti itu juga. Dia takut menghadapi keadaan dan situasi. Dan kerja setan juga demikian, menakut-nakuti. Takhwif. Allah subhanahu wa ta'ala beritahukan kepada kita bahwa setan akan menakut-nakuti kalian. Innama dzalikumus syaiton yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum. Maka setan akan menakut-nakuti. Bisa melalui siapa saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ditakut-takuti. Ketika itu Abu Sufyan yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengambil alih kedudukan Abu Jahal sesudah kematiannya. Tapi kemudian Allah subhanahu wa ta'ala beri hidayah kepada Abu Sufyan radhiyallahu anhu.
Abu Sufyan ketika dalam penentangannya terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berusaha menakut-nakuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menghibur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak apa-apa, jangan takut. Innama dzalikum syaitan, bahwasanya sesungguhnya itu kerjaan setan. Untuk itu takut yang sesungguhnya adalah takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kehidupan kita, kematian kita, segala masalah kita ada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, dan seluruh permasalahan makhluk ada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang terjadi di alam semesta ini adalah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang diinginkan oleh makhluk tidak akan terjadi. Apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan terjadi. Untuk itu kita diberi pelajaran supaya selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, prasangka yang baik dan harapan yang baik. Abshiru wa ammilu ma yasurrukum, dengarkan kabar-kabar gembira, dengarkan fadail, keuntungan-keuntungan, dan carilah berita-berita gembira, dan teruslah berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan keadaan-keadaan yang menyenangkan kamu. Ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sahabat dahulu banyak menghadapi berbagai macam situasi dan keadaan, teruslah berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan teruslah bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengarkan kabar-kabar gembira agar Allah Subhanahu Wa Taala akan mendatangkan keadaan yang akan menggembirakan kalian. Untuk itu salah satu pelajaran kita adalah dalam buat kerja agama, usaha agama, selalu bersangka baik kepada Allah dan selalu meyakini bahwasanya apa yang terjadi adalah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka tidak akan terjadi di alam semesta. Untuk itu orang tua kita mengajarkan kepada kita, man aslaha bainahu wa bainallah aslahullah ma bainahu wa baina khalqih. Barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memperbaiki hubungannya dengan makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu Wa Taala akan memperbaiki hubungan hamba tersebut dengan makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu Wa Taala akan memperbaiki hubungan hamba tersebut dengan ahli-ahli dunia, cepat atau lambat. Ini satu cara yang diberitahukan untuk kita. Man aslaha bainahu wa bainallah aslahullah ma bainahu wa baina khalqih. Siapa saja yang memperbaiki hubungan dengan Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memperbaiki hubungan orang tersebut dengan orang-orang dunia. Allah Subhanahu Wa Taala akan perbaiki dengan cara apapun. Allah Subhanahu Wa Taala zat yang maha kuasa. Berbagai macam cara ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala zat yang memiliki berbagai macam perencanaan yang baik. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perencanaan yang baik dari langit sampai ke bumi. Dialah yang maha berkuasa. Dialah yang memiliki segala perencanaan yang baik. Syaratnya apa? Syaratnya orang yang buat kerja agama hendaknya dia memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala,
Dan dunia ini adalah tempatnya berbagai macam persoalan, permasalahan, situasi dan keadaan. Kalau tidak ada persoalan, tidak ada permasalahan, itu bukan dunia. Karena di sini memang tempatnya berbagai macam persoalan, berbagai macam permasalahan. Sedangkan di akhirat nanti hanya ada satu keadaan saja. Di sana tidak banyak keadaan dan situasi, hanya ada satu keadaan, yaitu keadaan selamat atau celaka. Habis sudah. Keadaan tidak akan berubah. Sedangkan di dunia ini berubah-ubah. Dunia ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempat berbagai macam situasi dan keadaan. Dan keadaan-keadaan ini pasti akan datang dalam kehidupan manusia. Keadaan sehat, sakit, pertemanan, permusuhan, hidayah, petunjuk, ataupun kesesatan. Ini semua keadaan ini akan memburu kehidupan manusia. Manusia akan dihadapkan dengan keadaan-keadaan seperti ini. Jadi mau tidak mau dunia ini adalah tempat berbagai macam keadaan. Kadang-kadang manusia ini mendapatkan keadaan yang menyenangkan. Dia kadang-kadang keadaan itu tidak menyenangkan manusia. Maka petunjuknya apa? Petunjuknya adalah kita jangan mengikuti situasi dan keadaan, tapi kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam situasi dan keadaan apapun. Manusia kadang kaya, kadang miskin, kadang sehat, kadang sakit, ada pertemanan, ada permusuhan. Ini keadaan situasi dan semua ini akan berlalu. Situasi apapun, keadaan apapun yang datang akan berlalu. Seperti masa kecil, masa kanak-kanak, kemudian sudah berlalu. Datang masa remaja sudah berlalu. Dan akan datang masa tua pun akan berlalu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan keadaan apapun itu berlalu. Yang mana tadinya keadaan itu tidak ada, kemudian datang. Karena makna halat itu adalah sesuatu yang datang pada diri manusia. Jadi sesuatu yang datang pada diri seseorang, seperti masa anak-anak, kemudian masa remaja, masa tua, sehat, sakit, datang menghampiri seseorang. Dan ini merupakan satu hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan berbagai macam keadaan-keadaan tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji hamba-hambanya. Keadaan menyenangkan, di situ ada ujian. Dan keadaan yang tidak menyenangkan, di situ pun ada ujian. Setelah diberikan ujian, maka akan diberikan kesuksesan. Untuk lulus dalam ujian-ujian ini adalah caranya adalah memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan buat hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apabila hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala baik, maka akan turun pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersamanya. Karena itu orang tua kita mengatakan, man aslaha bainahu wa bainallah aslahullah ma bainahu wa baina khalqih. Siapa yang buat hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan hubungannya dengan makhluk akan menjadi baik. Inilah dakwah, yaitu untuk memperbaiki hubungan dengan Allah. Bagaimana memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, perbaiki sangkaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini
bahwasanya segala sesuatu ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dalam genggaman siapapun. Dia Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya lah kehidupan dan kematian. Begitu pula di tangannya lah segala permasalahan, segala persoalan. Untuk itu yakin bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang bisa menyelesaikan. Tidak ada yang bisa menyelesaikan selain Allah Subhanahu wa ta'ala.